Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Bayi berusia 4 bulan diduga menderita penyakit hidrosefalus di Panti Selatan, Pasaman. Anak keluarga miskin di Pasaman mengalami kerusakan syaraf mata sejak kecil, hingga kini belum juga bersekolah. Seorang ibu di Bukit Tinggi membunuh bayinya sendiri, hingga kebakaran yang menewaskan penghuninya kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Penemuan jasad bayi perempuan menggemparkan warga Bukit Tinggi. Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh tetangga pelaku di Ngarai Siano. Bersama-sama dengan warga, kejadian itu dilaporkan ke Polresta Bukit Tinggi. Polisi yang menerima laporan mendatangi lokasi. Di lokasi, polisi melanjutkan pencarian potongan tubuh yang lain. Curiga dengan daster yang ditemukan di sekitar lokasi, polisi menanyakan ke warga siapa pemilik daster. Dari situlah, polisi kemudian menangkap pelaku yang diduga ibu bayi malang itu. Bayi berjenis kelamin perempuan itu dilahirkannya di kamar mandi. Untuk menutupi aib, bayi disiram air terus-menerus hingga tak lagi bernapas. Selanjutnya dibuang di Ngarai Siano. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah toko yang dijadikan sebagai gudang onderdil sepeda motor di belakang sebuah pusat perbelanjaan di Kecamatan Padang Barat, pusat Kota Padang. Dinas Pemadam Kebakaran yang mendapatkan laporan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran serta puluhan personil ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api karena akses tertutup yang disebabkan pintu depan ruko yang terbuat dari besi terkunci. Akibat kebakaran itu, seorang anak pemilik ruko yang dijadikan sebagai gudang onderdil sepeda motor ditemukan tewas. Korban bernama Bobby, berusia 30 tahun, dievakuasi petugas dengan mobil ambulans untuk dibawa ke RSUP Padang untuk divisum. Selain membakar habis gudang dan menewaskan 1 orang, kebakaran yang menggemparkan warga sekitar itu juga menghanguskan 2 unit sepeda motor. Proses pencarian bagian tubuh bayi yang ditemukan di Ngarai Siano kembali dilanjutkan. Pada proses pencarian ini, Polresta Bukit Tinggi melibatkan BPBD Bukit Tinggi dan Basarnas 50 Kota. Tidak hanya menyisir di dasar Ngarai, pencarian dilakukan tim di bagian lereng Ngarai dengan menggunakan tali temali dan peralatan panjat tebing. Hal ini dilakukan karena tebing yang akan mereka turuni mempunyai kemiringan lebih dari 70 derajat. Tim Basarnas juga menyisir tebing dan area sekitar TKP bersama warga dan polisi. Setelah beberapa jam melakukan pencarian di tebing Ngarai, tim tidak menemukan bagian tubuh bayi itu. Proses pencarian bagian tubuh bayi pada Minggu siang dihentikan karena tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan potongan tubuh lainnya. Warga Kota Bukit Tinggi dikejutkan oleh peristiwa kebakaran yang melanda permukiman penduduk di Kelurahan Birugo, Kecamatan Guguk Panjang. Kebakaran itu dipicu oleh api yang berasal dari belakang rumah salah satu korban. Dengan cepat, api menyambar bangunan lain yang sebagian besar terbuat dari kayu.
Penghuni rumah berjibaku menyelamatkan barang-barangnya ke tempat yang aman. Salah seorang penghuni rumah bahkan nyaris pingsan menyaksikan tempat tinggalnya terbakar hebat. Sempitnya akses menuju rumah yang terbakar menyebabkan petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi. Api dengan cepat melahap bangunan di sekitarnya karena kencangnya angin. Bahkan api juga menyambar bangunan bertingkat yang berjarak 100 meter dari lokasi pertama. Belum diketahui pasti api berasal dari mana, karena saat kebakaran terjadi, sebagian penghuni rumah sedang beraktivitas di luar. Jalur penghubung pesisir selatan dan Kabupaten Solo dari Bayang Utara ke arah Alahan Panjang hampir sepenuhnya tuntas diaspal. Jalan ini membawa dampak revolusioner bagi mobilitas, bahkan menjadi destinasi wisata baru. Jalur ini seolah menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat pesisir selatan dan Kabupaten Solo. Sebelumnya, perjalanan dari kota Painan pesisir selatan ke Alahan Panjang Kabupaten Solo dengan jarak 130 km. Membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam. Namun kini dengan melewati jalur baru ini, waktu tempuh berhasil dipangkas hingga tersisa hanya 1 jam saja. Artinya, waktu perjalanan mengalami penghematan hampir 75%. Keberadaan jalan baru ini diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kedua kabupaten, baik untuk distribusi hasil pertanian Alahan Panjang maupun hasil laut dari pesisir selatan. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Ko Dunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.